Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini, buat kasih setia Tuhan yang indah. Tuhan sudah menyertai kami hingga pagi, hingga malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya di malam hari ini kami ingin belajar merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang akan diberitakan di malam hari ini Bapa. Ajarkan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ini Bapa, sehingga kami menjadi orang yang melakukan firman-Mu Bapa, menjadi orang yang terus berharap dan berserah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Mazmur pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal yang pertama ini ditulis oleh Daud. Jadi di kitab Mazmur banyak sekali penulis-penulisnya. Salah satunya Mazmur yang kita baca ini adalah tulisan Daud. Sebenarnya saya ingin rindu membacakan sampai ayat yang ke-6 karena mengingat waktu terbatas. Di Mazmur yang pertama ayat 1 sampai ke ayat 6 ini sebenarnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ayat 1 sampai 3 itu berbicara tentang kekudusan dan kebahagiaan orang saleh. Dan pembagian yang kedua yaitu ayat 4 dan ayat 5 itu bicara tentang keberdosaan dan kesengsaraan orang fasik. Dan pembagian yang ketiga, yang terakhir yaitu ayat yang ke-6 itu adalah perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Puji nama Tuhan. Saya akan membahas di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat pertama aja yang saya akan baca. Kata bahagia di sini dikatakan tadi, berbahagialah orang. Kalau kata berbahagia dalam terjemahan asli itu memakai kata eser, yang artinya adalah kebahagiaan, berkat, atau dalam arti lain yaitu mendapat berkat. Kalimat ajakan untuk mendapat berkat, kalimat ajakan untuk mendapat kebahagiaan. Jadi berbahagialah orang, Daud mengajak kepada orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu. Berbahagialah orang. Kejarlah kalimat ajakan untuk mendapat berkat dari Tuhan. Kalimat ajakan untuk berbahagia di dalam Tuhan. Jadi Daud mengajak, mari kita bersama-sama mengejar berkat dari Tuhan. Mengejar. Oke, Tuhan tahu, Tuhan akan memberkati orang-orang yang berharap padanya. Tetapi lihat, kejar berkat itu, ajakan untuk mengejar itu. Tetapi perhatikan, tetapi ada syaratnya. Jika ingin mendapat berkat itu, ingin mendapat kebahagiaan itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Perhatikan, berbahagialah orang. Pertama, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata berjalan sendiri artinya adalah pergi, berjalan, datang, bergerak. Dan ada istilah yang dikatakan pergi untuk mati. Perhatikan. Tidak berjalan menurut orang fasik. Kenapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik? Dikatakan nasihat orang fasik itu membawa pada kematian. Nasihat orang fasik itu menyesatkan. Maka dikatakan pergi untuk mati. Jika kita mendengarkan nasihat orang fasik, dikatakan engkau pergi untuk mati. Karena tidak ada satu hal pun, satu kata pun yang berguna ketika orang fasik memberi nasihat. Nasihatnya itu menyesatkan. Jelas. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Kenapa? Nasihat orang fasik itu menyesatkan. Bahkan dikatakan tadi pergi untuk mati. Jika kita mendengarkan nasihat orang fasik, dikatakan engkau sama saja pergi untuk mati. Pergi untuk mati. Lanjut ke bagian yang kedua. Berbahagialah orang yang pertama tadi tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa arti kata berdiri di jalan orang berdosa ini? Perhatikan baik-baik. Kata berdiri sendiri itu artinya bertahan, mengambil pendirian, menampilkan diri, atau perhatikan nih, menjadi pelayan orang fasik. Yaitu berbahagia orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri sendiri artinya bertahan. Kita bertahan di hadapan orang fasik. Kita mengikuti, bahkan lebih ekstrim lagi, kita melayani orang fasik, menjadi bagian dari orang fasik itu. Bukan hanya berdiri, tetapi menjadi bagian dari orang fasik itu. Bagaimana kita mau mendapat berkat daripada Tuhan jika hidup kita hari-hari menjadi bagian daripada orang fasik? Jadi hidup kita menjadi sama seperti orang fasik. Berdiri atau bertahan di jalan orang berdosa. Di jalan orang berdosa. Kita menjadi pelayan-pelayan dosa. Hidup kita menjadi alat atau senjata kelaliman. Perhatikan. Yang pertama tadi dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata berjalan sendiri saya katakan tadi bahwa kita menjadi pelayan dari dosa itu. Kita menjadi hamba dosa. Menjadi hamba dosa. Bagaimana kebahagiaan mau datang pada kita, bagaimana berkat mau turun pada kita jika hidup kita masih serahkan, kita masih melayani dosa itu. Kita menjadi hamba dosa. Terus yang ketiga yang akan saya sampaikan, yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh. Perhatikan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi perlu kita perhatikan, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita berdiri di jalan orang berdosa. Terus yang ketiga tadi, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Jika kita duduk di kumpulan penyemooh, yang kita bicarakan itu bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi tentang kebaikan Tuhan, tetapi perkataan-perkataan yang menimbulkan fitnah, perkataan-perkataan yang menimbulkan iri hati, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak jadi berkat. Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Makanya Daud dengan jelas mengatakan, berbahagialah orang. Berbahagialah orang. Dikatakan, ketika apa? Ia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di malam hari ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi kebahagiaan kita. Tetapi ingat, syaratnya apa? Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, karena nasihat orang fasik itu menyesatkan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Jangan kita melayani dosa, menjadi hamba dosa. Hidup kita masih dalam belenggu dosa. Terus yang ketiga tadi, tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Artinya apa? Hidup kita, perkataan kita hari-hari bukan mengenai kebaikan Tuhan, bukan mengenai firman Tuhan, tetapi hidup kita hari-hari tidak menjadi berkat. Perkataan yang keluar, perkataan yang kotor, perkataan kutuk, sehingga hidup kita tidak menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman yang singkat di malam hari ini boleh memberi kekuatan kepada kita, mengingatkan lagi kepada kita. Daud menjelaskan, berbahagialah orang. Orang yang bagaimana dulu? Orang akan mendapat berkat, orang akan diberkati Tuhan. Tetapi dengan apa dulu? Syaratnya apa? 3 hal tadi. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak menjadi hamba dosa. Terus yang terakhir, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di malam hari ini buat kebenaran firman-Mu yang boleh datang kepada kami. Kami telah menerimanya dengan baik Bapa. Bahkan Tuhan sudah mengingatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Tetapi biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami ini Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa buat bangsa negara ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati bangsa negara ini. Tuhan yang mampukan pemerintahan kami, dari presiden hingga pemerintahan yang paling rendah. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan mereka menjalankan tugas dan visi misi mereka Bapa, menjadikan negara ini boleh menjadi lebih baik lagi Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat pandemi yang ada. Tuhan, Kau hiburkan orang-orang yang saat ini mungkin sakit, yang saat ini mengalami pandemi ini Bapa. Bahkan dampak-dampak dari pandemi ini, Tuhan juga yang terus memberkati mereka, menyertai mereka. Penghiburan Tuhan nyata bagi mereka. Pulihkan negara ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat kota Jogja yang ada, di mana Tuhan izinkan kami tinggal di kota Jogja Tuhan. Kami tetap berdoa bagi buat pemerintahan kota Jogja ini Tuhan. Biarlah pemerintahan di kota Jogja ini semakin hari boleh semakin maju Bapak. Bahkan fasilitas-fasilitas umum kami juga berdoa buat semuanya Tuhan yang terus melengkapinya Bapak. Bahkan kami juga berdoa buat gereja GBD Efrata di tempat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala yang ada. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, Tuhan beri kekuatan untuk menggembalakan pelayanan tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan juga kami berdoa buat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan memberkati semuanya Bapak. Bahkan usaha pekerjaan mata pencarian, Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan. Bahkan apapun yang saat ini mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri renungan harian di malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.